Media asing sampai heran pemain diaspora timnas Indonesia di Belanda ada terus. Prosesnya kilat juga. Dan sah dinaturalisasi, media Jepang sebut Eliano Reijnders menjadi ancaman timnas negeri Sakura. Mengapa? Dan inilah prediksi susunan pemain timnas melawan Bahrain usai Hilgers dan Eliano menjadi WNI. Benar-benar mengerikan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, maraknya pemain keturunan Belanda yang bergabung dengan timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea Selatan. Menurut MK Sport, timnas Indonesia selalu punya kejutan di FIFA Matchday. Media tersebut bahkan menyebut pemain keturunan Indonesia di Belanda tidak ada habisnya karena ikatan sejarah. Indonesia menambah lagi pemain yang berdarah Belanda, kali ini Miss Hilgers, pemain FC Twente, dan pernah membela Belanda U21. Masih ada beberapa pemain lain yang dikabarkan bergabung dengan skuad Sinteyong, tulis MK. MK Sport lalu mengulas profil singkat dari Miss Hilgers dan menyebut pemain berdarah Manado ini akan menjadi kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Progres Indonesia sangat bagus. Sinteyong membawa Indonesia naik 40 peringkat dari nomor 173 di peringkat dunia pada Januari 2020. Proses naturalisasi juga cepat. MK Sport juga menggarisbawahi kecepatan proses naturalisasi di timnas Indonesia, terutama mengumpulkan dokumen para orang tua atau kakek atau nenek si pemain yang berada di Belanda. Bahkan untuk Eliano dan Miss Hilgers, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dengan menggelar pengambilan sumpah di KBRI Den Haag karena kesibukan mereka. Pengambilan sumpah kedua pemain tersebut dilakukan di KBRI Den Haag pada Senin 23 September. Pasalnya jadwal mereka padat, terutama Miss yang harus bertanding di Liga Eropa sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke Indonesia. Sementara itu batas waktu pendaftaran pemain untuk pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain adalah 24 September. Itu artinya PSSI hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk menuntaskan semuanya sampai terbit paspor dan kartu identitas. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Eliano Reijnders menjadi salah satu dari dua calon pemain di timnas Indonesia yang memang akan dinaturalisasi. Eliano menjadi salah satu pemain asal Belanda yang sebentar lagi akan mendapatkan status WNI. Diketahui pemain kelahiran tahun 2000 ini mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang bernama Angelina Leka Tompesi yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Pemain sayap PSI Zwolle itu diketahui memiliki kakak yang juga seorang pesepak bola profesional yang bernama Tijani Reijnders. Sebelum benar-benar dinaturalisasi, salah satu media Jepang yang bernama Football Channel sudah mengkhawatirkan status Eliano jika bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam artikel yang diterbitkan pada Senin 5 Agustus lalu, media tersebut menyebut jika Eliano Reijnders bisa menjadi ancaman bagi timnas Jepang di masa depan. Kalau dia, Eliano Reijnders, bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi, dia bisa menjadi ancaman bagi timnas Jepang di masa depan. Tulis media tersebut dalam kalimat terakhir pemberitaannya. Dalam pemberitaan tersebut, kekhawatiran mengenai Eliano yang menjadi ancaman bagi timnas Jepang dikarenakan statistik pemain tersebut yang terbilang baik. Di musim kemarin saja, Eliano tercatat sudah menjalani 32 pertandingan liga dan mencatatkan 3 gol serta 1 assist. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Lantas, seperti apa formasi timnas saat melawan Bahrain setelah masuknya Hilgers dan Eliano? Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia setelah ada Hilgers dan Eliano. Posisi penjaga gawang jelas menjadi milik Martin Paes. Kiper FC Dallas itu melakoni debut untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi pada 6 September nanti. Paes tampil baik dalam pertandingan tersebut dengan mencatatkan sejumlah saves termasuk menahan penalti dari Salim Al-Dawsari.
Ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan menorehkan clean sheet alias nirbobol menghadapi Australia kemarin. Dengan catatan seperti itu, sulit rasanya bagi Hernando Ari ataupun kiper lainnya untuk menggeser PES. PES akan kembali dipilih untuk menghadapi Bahrain. Pasalnya Shin Tae-yong kerap memasang formasi 3 bek sejajar di timnas Indonesia. Rizky Ridho dan Jay Itzes nyaris tidak tergantikan di posisinya. Untuk pemain ketiga yang mendampingi Ridho dan Jay, Shin Tae-yong biasanya memilih Justin Hubner. Namun dengan bergabungnya Hilgers, sepertinya Hubner akan tergantikan. Trio Hilgers, Jay, dan Ridho menjanjikan sebuah kombinasi ciamik di lini belakang. Ketiga pemain ini akan membuat tembok pertahanan skuad Garuda akan semakin sulit untuk ditembus. Ya, Shin Tae-yong kerap memasangkan 2 gelandang yang berperan sebagai pemain nomor 6 dan nomor 10. Para pemain nomor 6 biasanya akan diisi oleh Nathan Chow-aon ataupun Ivar Jenner, sedangkan pemain nomor 10 tentu saja Tom Hae. Nah, untuk mendukung mereka, Shin Tae-yong biasanya memilih 2 wingback yang punya kemampuan bagus untuk bertahan ataupun menyerang. Untuk 2 posisi ini biasanya dipilih Sandy Wallace di kanan dan Kelvin Verdong di sebelah kiri. Sebagai opsi lain, Shin Tae-yong punya Asnawi Mangku Alam Bahar, Yakob Sayuri, Yance Sayuri di sebelah kanan. Dan untuk opsi di kiri masih ada Sheni Patinama dan Pratama Arhan. Masuknya Eliano juga membuat komposisi lini depan timnas Indonesia bisa berubah kapan saja. Ia diprediksi akan mendapatkan satu tempat di posisi sayap. Dan posisi Eliano itu saat ini biasanya diisi oleh Marcelino Ferdinand ataupun Witan Sulaiman. Dan diketahui selain sebagai back sayap ataupun gelandang, Eliano juga bisa bermain menjadi winger kiri. Dan untuk menemani Eliano, Shin Tae-yong akan memilih Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Ragnar menjadi winger kanan, sedangkan Struijk bisa menjadi ujung tombak atau penyerang tengah. Prediksi susunan formasi Timnas Indonesia ketika melawan Bahrain, yaitu Timnas Indonesia dengan formasi 3-4-3 akan diisi oleh Martin Paes, Bis Hilgers, Jay Itzes, Rizky Ridho, Sandy Wallace, Tom Hae, Nathan Chow-aon, Kelvin Verdong, Eliano Ranger, Rafael Struijk, dan juga Ragnar Oratmangun. Netizen dibuat heboh dengan komentar pedas bek timnas Indonesia Justin Hubner sampai membuat tim nasional tetangga panas. Ya, komentar Justin Hubner yang membuat timnas negara tetangga kepanasan ini tercipta di media sosial Instagram. Bahkan komentar Justin Hubner ini juga menjadi perbincangan netizen Malaysia. Sebagian netizen negeri jiran sampai kepanasan dan tidak terima dengan komentarnya. Namun, ada juga beberapa netizen Malaysia yang mendukung komentar Justin Hubner sambil mengkritisi perkembangan tim nasional berjuluk Harimau Malaya itu. Ya, komentar pedas Justin Hubner ke negara rival Indonesia sejatinya bukan barang yang baru. Sebelumnya, ia juga pernah menyindir Vietnam ketika tumbang melawan timnas Indonesia. Ya, sebelum membuat netizen Malaysia kepanasan dengan komentarnya, Justin Hubner pernah membuat netizen Vietnam mengamuk terlebih dahulu. Indonesia 1-0 Vietnam, Vietnam 0-3 Indonesia. Sial, gampang banget. Ya, bunyi ketenangan unggahan dari Justin Hubner tersebut. Karena unggahan itulah Instagram Justin Hubner diserbu oleh warganet Vietnam. Mayoritas mengutuk pernyataannya yang dianggap merendahkan. Tapi meski mendapatkan serangan dari netizen Vietnam, Justin Hubner juga mendapatkan pembelaan dari netizen Indonesia di kolom komentar. Tak mengherankan jika unggahan Justin Hubner ini kemudian mendapatkan 1,2 juta likes dan mendapatkan 112.000 komentar.